mungkin bisa menjadi referensi buat ini, soalnya di pekarangan rumah ini teman-teman, ini rumahnya, ini pekarangan rumahnya. Terus sebelahnya ditanami buah kelapa. Ya, bagi teman-teman yang ada di desa kan biasanya pekarangannya luas-luas ya Pak ya. Iya, biasanya kalau di desa itu banyak pekarangan yang nganggur, banyak berarti bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti ini. Ini sudah usia 8 tahun ini, Mas. Ini 8 tahun. Ini 8 tahun itu. Ini nanamnya sejak anak saya masih di dalam kandungan ibunya. Jadi saya nanam terus sampai sekarang dia kelas 2. Ini masih segini, masih bisa diambil ya, diambil dengan tangan masih bisa. Dengan tangan ini teman-teman ya, tanpa kita harus memanjat. Kalau untuk yang ini yang paling terakhir ini nanam ini. Oh, ini paling terakhir. Ini usia 4 tahun ini. Nah, itu bisa dicontohkan ya. Tapi ini kelihatannya baru dipanen ya Pak ya? Nah, itu kan gini, biasanya kan kalau untuk 3 tahun itu kan pertama buah tapi belum jadi, Mas. Cara ibaratnya itu apa ya? Masih belajar bikin awak lah, mapakne buah gitu loh. Terus nanti usia 3,5 tahun itu sudah bisa berbuah 1, 2 seperti ini. Nanti ke atasnya insya Allah sudah bisa normal gitu. Oh gitu. Ini usianya 4 tahun ini. Saya ingat tanamnya soalnya. Mantap. Ya. Pak, gini ini mohon maaf ini kita tanya ya. Tapas-tapas seperti ini perlu dibersihkan nggak Pak? Perlu. Itu apalagi kalau saat musim penghujan itu bisa buat sarang semut atau apa itu biasanya seperti itu. Itu perlu dibersihkan biar dapat suhu lah. Suhunya biar bisa masuk ke dalam lingkaran buahnya itu, ke dalam rongga buahnya ya. Oke. Nah, biasanya Bapak langsung dibersihkan pakai parang gitu aja atau ya kalau sudah kering seperti ini, ngapunten Mas. Nah, ini kita bisa sudah wis ini bisa, tapi nanti untuk yang sulit ya mungkin pakai golok gitu. Biar lebih cepat lah gitu. Soalnya ada beberapa yang saya pernah tahu Pak, itu untuk tapas-tapasnya ini dia menggunakan api Pak, jadi dibakar gitu. Oh ya, itu mungkin ada teknik baru lah. Teknik baru ya, tapi ya nggak tahu, mungkin itu hanya berfungsi ketika belum berbuah mungkin ya. Mungkin seperti itu. Kalau sudah berbuah kan takut nanti kebakar rontok malah rugi. Iya itu. Oke. Nah Pak, ini kan berbagai macam ya. Ada yang warnanya hijau, ada yang oranye, ada yang kuning, segala macam. Itu beda nggak Pak produktivitasnya Pak? Kalau untuk produktivitas relatif sama Mas. Sama ya? Sama, cuma kan ini variannya yang beda. Karena dulu itu mencari bibit itu masih sulit. Jadi saya itu yang apa adanya gitu wes. Pokoknya ada bibit kelapa saya tanam, bibit kelapa saya tanam gitu. Jadi terus akhirnya campur seperti ini. Tapi untuk produktivitas relatif sama semuanya. Oh iya. Dan ini lagi Pak, kebanyakan teman-teman subscriber kita itu yang di luar daerah, di luar Banyuwangi Pak, itu takut tanam kelapa kecil karena takut nggak laku. Sebenarnya prospek kelapa kecil itu gimana sih Pak? Kalau untuk lakunya itu saya ingat dulu waktu saya masih kecil ya, masih SD itu kan ini lahan milik orang tua. Jadi ada beberapa tinggalan pohon milik kakek mungkin ya seperti itu. Itu dulu memang nggak laku Pak. Terus setelah ada pasar di Bali sehingga buah kelapa ini untuk untuk sajen lah di sana katakan seperti itu lancar gitu. Cuma saya menghimbau kepada para petani, lebih-lebih ke petani muda, untuk istilah itu kalau nanam itu ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu ambisi. Karena misalkan sampean punya lahan 4 lahan, ya tanami aja 1 atau 2 aja gitu, nggak usah terlalu semuanya. Nanti dikhawatirkan jika ada istilah katakan tidak lakunya itu nggak terlalu gitu loh Mas. Nah, jadi cukup, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu permintaannya ini luar biasa. Bahkan sekarang itu mencapai angka 4.000 per butirnya untuk hari inilah gitu. Untuk sudah mulai kemarin dari nyepi sampai hari ini tuh 4.000.
satu kelapa itu harganya. Oh, Jadi gitu. sekarang pas mahal-mahalnya itu. Itu 4.000 itu dari petani ya Pak ya? Dari petani. Dari Itu petani. kirim ke itu yang pengepul yang biasanya setor di Bali itu Pak. Jadi itu 4.000 gitu. 4.000. Tapi kalau mungkin ada tengkulak yang beli mungkin ya sekitar 3.000 gitu. Jadi dan tengkulak kan cari hasil kan seperti itu. Ya, betul. Nah, 4.000 itu harga di bawah apa masih di atas Pak? Termasuk harga standar lah itu. Jadi tidak terlalu di bawah juga tidak terlalu di atas, karena pernah dulu itu sampai mahal, tapi pas posisi diambil kelapa mudanya itu sampai 5.000 juga dulu. Oh gitu. Tapi masuknya mungkin ke restoran atau apa saya kurang paham, karena itu teman saya dulu yang bawa satu buah itu 5.000 pernah. Gitu. Tapi kalau 4.000 itu sudah bagi saya sudah sangat bagus itu. Hasilnya sudah lumayan. Ini per pohonnya itu bisa sekitar berapa ya, 20.000 lebih lah gitu, mungkin 30.000 penghasilannya per bulan itu. Jadi kalau kemarin aja saya waktu bulan puasa sampai hari lebaran ini sudah menghasilkan sekitar 3 juta uang 3 juta karena harganya pas mahal Mas. Oh iya. Ya lumayan nih Pak ya. Ini sebelah ini juga lahan milik saudara itu ya, ini setengah hektar ditanami kelapa semua. Ini baru usia. Nah, ini bisa dilihat Mas. Bisa dilihat. Nah, itu dulu ini semua. Awalnya sengon Mas. Sengon itu dulu pernah gagal ya Mas ya. Terus ini ditanami kelapa. Ini milik saudara lah gitu. Jadi berdekatan itu. Ini sudah mau buah ini. Ini sudah usia 2,5 tahun lah gitu. Oh ini ya. Menginjak 3 tahun. Udah mau panen aja ya Pak ya. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah ya dikasih tanaman yang subur lah gitu. Alhamdulillah gitu. Intinya tinggal nunggu aja besok kalau sudah buah. untuk bulanan insya Allah lumintu lah kalau lumintu. Nah ini teman-teman ya. Ya kita kan melihat keadaan ya Pak ya, faktanya sekarang cari kerja susah ya kan, mau daftar PNS pun juga ketat banget, saingannya banyak banget. Kalau ada penghasilan seperti PNS yang di sebelah rumah kan kenapa tidak ya Pak ya? Betul sekali, betul sekali ya. Jadi ginilah, potensinya kelapa itu tidak terlalu besar banget hasilnya, nggak seperti buah-buah yang seperti naga atau buah yang lainnya, semangka, tapi untuk perawatan itu kita minim sekali. Maksudnya di situ ibarat hasil itu bisa dikatakan hasil bersih Mas. Hasil bersih. Jadi ini aja sampai bawahnya itu sampai terlambat nyemprotnya, sampai ini rumbuk ini sampai gulmanya tinggi ya. Tapi alhamdulillah produksinya juga tidak terganggu karena di dalamnya itu sudah tersimpan pupuk organik itu. Oh gitu ya. Nah itu teman-teman, ini kalau orang yang bertani full itu bawahnya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ditanami, semisal nanas, semisal empon-empon itu gitu jahe itu sudah poin itu sudah bisa jadi bonus lah ini. Bonus itu. Cuma kalau orang peternak biasanya ditanami rumput gajahan itu atau rumput pakcong itu bisa untuk pengaritan juga. Karena kebetulan saya ini istilahnya sampingannya itu dagang, jadi ya nggak terurus bawahnya gitu. Kalau saya full petani mungkin ya full tanaman bawahnya. Dulu pernah singkong, terus kebetulan setelah itu saya beralih ke dagang, jadi wis nggak terurus bawahnya. Tapi saya ambil dari buahnya aja itu insya Allah sudah bisa untuk buat tambahan belanja rumah tangga lah gitu. Oke. Dagang kelapa juga Pak? Saya dagang kelapa juga, dagang kelapa besar, tapi cuma pasar-pasar lokal sini, bukan sampai ke luar kota enggak saya. Tapi untuk saat ini karena kelapa itu sulit dan bahkan bisa dikatakan mahal sejak bulan puasa kemarin ya, jadi stok saya itu enggak banyak, jadi cuma untuk tetangga-tetangga ataupun kalau yang ada hajatan itu ada sudah mencukupi alhamdulillah itu. Oke ya Pak, ini kan kelapa kecil ya, itu biasanya Bapak dijual degannya kelapa muda apa kelapa tuanya Pak? Kalau yang saya alami selama ini
kan saya pernah jual itu apa degannya, kelapa mudanya ya toh, pernah jual di kelapanya, maksudnya kelapa tua. Untuk beberapa tahun ini, mungkin 2-3 tahun ini saya jual ke kelapa mudanya karena harganya lebih apa ya, lebih selisih ya? Selisih lebih tinggi juga. Terus apa itu pengunduannya itu, pemetikannya itu lebih cepat. Kalau dijual apa ke kelapa tua itu mungkin per bulan, tapi kalau dijual ke kelapa mudanya itu cuma 20 hari, Mas. Nah, 20 selang 20 hari, nggih. Berarti iya, 2 bulan itu bisa sampai 3 kali gitu. Tapi kalau kelapa tuanya kan cuma 2 kali. Tapi itu menurut saya sih sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang penting itu ketika diambil kelapa tua jangan diselang-seling gitu loh. Maksudnya kalau dipetik degan ya degan terus. Nanti kalau dipetik untuk kelapa tuanya dipetik kelapa tua terus, biar tandanya itu tidak rusak gitu. Oh gitu. Nah, ini kebanyakan pemula yang nggak tahu ini, Mas. Kadang diselang-seling menurut harga. Kalau harganya lebih baik kelapa muda, panen kelapa muda. Nggak seperti itu kalau seperti saya. Itu. Jadi kalau namanya sudah konsekuensi diambil kelapa mudanya, berapapun itu rupiahnya itu tetap jadi hasil, Pak. Soalnya hitungannya gitu. Nanti tetap 2000 kali berapa? Nggak usah terbawa sama apa ya, harga yang kelapa tinggi atau pas kelapa mudanya rendah. Jangan, soalnya nanti efeknya ke pohonnya gitu loh. Gitu. Nanti kan dipanjat yang paling atas, akhirnya tandanya itu ada yang apa ya, orang bilang itu semplok lah gitu ya. Nah, itu nanti bisa rusak mandaan itu. Oke. Pak, mungkin prediksi Bapak untuk beberapa tahun ke depan, kalau kelapa kecil ini prospeknya gimana, Pak? Kalau menurut saya pribadi itu ya sama teman-teman yang sama-sama petani kelapa itu insya Allah ya itu selama 10 tahun ke depan masih prospek. Masih prospek. Karena saya ini lahan terbatas, jadi saya nanam cuma ini saja, yang lain itu sawah, Mas. Jadi ditanami jagung apa itu, jadi ini aja kelapa saya. Terus kebetulan ini punya saudara ini yang tadi diambil gambarnya itu tadi, ini 1,5 hektar itu full kelapa semua. Kelapa kecil semua. Kelapa kecil semua. Jadi ini ibaratnya itu, umpama saya bilang 10 tahun ke depan itu masih prospek, ini saya buktikan ini. Jadi ini yang nyuruh apa namanya, nanam itu saya dulu waktu itu kan ditanami naga sengon, nggak terawat lah. Terus karena orangnya itu ya agak berjauhan, jadi saya suruh tanam kelapa, tinggal nunggu aja besok itu. Tinggal nunggu aja, mungkin 2 tahun lagi sudah produktif, tinggal bulanannya aja itu dihitung gitu. Hasilnya maksudnya. Oke, Mas, mungkin ada teman-teman yang lihat video ini tertarik ingin budidaya kelapa hibrida. Di sini juga menyediakan bibit nggak, Mas? Saya menyediakan bibit, tapi untuk bulan ini karena permintaan banyak, jadi bibit saya itu terjual habis, Mas. Itu bisa dicek itu nanti di kolom bibit saya itu, kan saya buat ada sekitar 200 itu. Sudah habis karena permintaannya banyak. Ini tadi sampai tinggal berapa itu diminta desa sebelah itu untuk ditanam di pinggir rumahnya juga itu. Ya Pak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat ini. Kita doakan semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Dan ya siapa tahu beberapa tahun ke depan bisa nambah kebun kelapa lagi. Alhamdulillah. Oke, itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.